Baik Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2021, baik yang lulus seleksi tahap 1, tahap 2, ataupun nanti mungkin yang akan lulus di tahap ketiga, barangkali ada yang penasaran mengenai gaji dan kenaikan gaji berkala yang nanti akan Bapak Ibu terima. Karena siapa tahu nanti Bapak Ibu mendapatkan informasi bahwa P3K guru itu tidak akan mendapatkan kenaikan gaji karena tidak bisa naik pangkat. Karena sistemnya berbeda dengan PNS. Nah, ini saya akan bahas, sudah jelas Bapak Ibu, nanti ada kenaikan gaji berkala. Walaupun sistem kenaikan pangkat atau jenjang karirnya kita sedikit berbeda dengan PNS. Nah, barangkali juga ada yang memiliki pertanyaan. Teman saya sudah mengabdi 20 tahun, saya baru mengabdi 2 tahun. Apakah nanti gaji yang saya terima akan berbeda dengan yang sudah mengabdi 20 tahun atau mungkin sama? Atau mungkin nanti apakah gajinya itu akan berbeda-beda setiap orang? Ya, yang saya bahas di sini adalah gaji pokok Bapak Ibu. Nah, untuk gaji pokok ini diatur dalam pasal 38 Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 bahwa P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ya, pasal 35 di atas ya, saya tidak akan tunjukkan lagi. Yang penting di poin di sini adalah diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Artinya setelah Bapak Ibu terima SK-nya. Di SK itu kan ada tanggal ya, tanggal penerbitan SK. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti akan terhitung dengan masa kerja 0 tahun. Baik Bapak Ibu yang sudah honorer 2 tahun, yang sudah honorer 10 tahun, 15 tahun, itu nanti akan sama semuanya. Akan dimulai terhitung dengan masa kerja 0 tahun ketika lolos di seleksi P3K tahun 2021 ini. Nah, ini Bapak Ibu, ya saya tunjukkan judulnya paling atas itu adalah ini, Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ya, tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi jelas Bapak Ibu ya, tidak akan ada perbedaan gaji pokok baik yang mengabdi baru 2 tahun, yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Sudah jelas sekali di sana. Kemudian ini masalah penggolongan. Ya, golongan berapa nanti yang akan kita terima selaku jabatan guru di masing-masing jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, Bapak Ibu perhatikan di jabatan yang Bapak Ibu lamar, kalau untuk guru ya, baik SD, SMP, SMA itu kan ahli pertama guru IPA, ahli pertama guru PPKN, kan gitu. Nah, berarti nanti jenjang jabatan fungsional itu adalah ahli pertama, golongannya di sini adalah golongan 9. Nah, ini cuma dijelaskan sampai di sini. Tapi di Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 kita bisa lihat lebih lengkap lagi. Untuk jabatan P3K guru, jenjang jabatannya ada 2, ada ahli pertama, ada ahli muda. Nah, untuk jenjang pendidikannya, yang ahli pertama itu adalah untuk S1 dengan golongan 9 dan magister linier ya S2 dengan golongan 10. Dan ahli muda itu adalah untuk yang doktor linier sehingga golongannya 11. Mungkin juga ada yang bertanya, bagaimana saya kan sudah tamat S2? Apakah nanti saya akan bisa masuk ke golongan 10? Tergantung yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar itu apakah ijazah S2-nya apa ijazah S1-nya. Kalau ijazah S1-nya, walaupun Bapak Ibu sudah tamat S2, tetap nanti Bapak Ibu akan masuk di golongan 9. Oke, jelas Bapak Ibu ya, biar tidak nanti ada lagi yang bertanya-tanya atau bingung masalah ini. Nah, sekarang Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 ini sudah dicabut. Sudah tidak berlaku lagi, dicabut dengan adanya Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 yang saya tunjukkan tadi. Cuma di sini saya lihat adalah ini lebih lengkap penjabarannya untuk jenjang jabatannya dan jenjang pendidikan serta golongannya. Kalau di Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 ini coba tak kelihatan seperti ini. Tapi kita masih bisa gunakan referensinya yang di Permenpan RB nomor 72 tahun 2020-nya. Oke, sudah jelas Bapak Ibu ya, ahli pertama golongan 9. Nah, kemudian bagaimana untuk penggajiannya? Penggajiannya itu Bapak Ibu bisa cek di Perpres, Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Ini
tentang gaji dan tunjangan P3K. Ini belum dicabut. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, apakah gajinya akan menetap segitu-segitu saja? Ya, tidak Bapak Ibu. Ini saya akan perkecil dulu. Nah, biar kelihatan semuanya. Di pasal 2. Saya akan mulai dengan pasal 2. Nih. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Nanti di bagian bawah akan saya tunjukkan. Ya, akan ada gaji yang didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah di bawah ini. Di pasal 3. P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti gaji Bapak Ibu akan mengalami kenaikan secara berkala. Setiap berapa tahun sekali? Nanti kita cek. Akan ada tabelnya juga. Nah, kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa ini dimaksud pada ayat 1 tadi ya, yang ini itu didasarkan pada ketentuan dalam peraturan presiden ini. Ya, akan ada ketentuannya. Kemudian saya lewati. Nah, selain mendapatkan gaji pokok, nanti untuk P3K di sini juga sudah diatur akan ada tunjangan-tunjangan yang diterima. Ya, terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang istrinya atau suaminya belum PNS atau P3K nanti bisa mendapatkan tunjangan keluarga, yaitu tunjangan anak juga nanti ada. Nah, untuk seluruh tunjangan ini nanti lihat saja di slip gajinya. Ya, yang akan saya bahas di sini adalah tentang kenaikan gaji berkala dan berapa gaji pokok yang Bapak Ibu terima. Oke, saya lanjut turun ke bawah langsung ke tabel gaji. Ya, di sini saya akan perbesar lagi. Untuk tabel gaji, ya ini daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, P3K. Golongan 9. Nah, tadi kan sesuai dengan jabatan yang kita lamarkan ahli pertama, berarti di golongan 9 itu untuk masa kerja 0 tahun adalah Rp2.966.500. Kemudian untuk masa kerja golongan 2 tahun, ini masa kerja golongan ya, 2 tahun itu naik menjadi Rp3.059.800. Berarti ada kenaikan sekitar 100.000 sekian setelah masa kerja 2 tahun. Kemudian dengan masa kerja golongan 4 tahun itu akan naik menjadi Rp3.156.200. Berarti sekitar 100.000 kurang nih ya. Nah, di tahun ke-6 akan ada kenaikan gaji lagi. Begitu seterusnya sampai masa kerja 32 tahun terakhir. Nah, ini nanti gaji Bapak Ibu akan meningkat sesuai dengan kenaikan gaji berkala yang Bapak Ibu akan terima. Nah, itu berarti kalau kita lihat di tabel ini adalah setiap 2 tahun sekali. Sehingga kalau ada yang menyatakan bahwa gaji P3K akan tetap segitu saja untuk gaji pokoknya, nanti Bapak Ibu bisa bantah ya, bisa perlihatkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 ini. Karena di sini sudah jelas sekali aturannya bahwa akan ada kenaikan gaji berkala. Baik, demikian video singkat ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.